Dan dikatakan tadi ada kata membatu, ya, hati itu sudah membatu, ya, tidak dapat disembuhkan. Hati ini sangat susah untuk disembuhkan. Kalau hati ini sudah rusak dari awalnya, sudah pernah disakiti, sudah pernah dilukai, kita di rumah pasti menyediakan obat, misalnya betadine atau obat apapun atau plester untuk mengobati setiap luka yang ada di tubuh kita. Tapi kalau masalah luka di dalam hati, itu nggak ada obatnya, saudara. Kita nggak bisa pakai obat-obat dari apotek. Hanya satu obat yang kita bisa dapat, yaitu dari Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat, ya. Jadi luka hati hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, dan hati yang gembira adalah obat. Sangat jahat, menyedihkan, menjadi lemah dan sakit. Hati kita bisa sakit, bisa parah, bisa semakin jahat. Dulu jahat, kemudian berubah jadi baik, dan bisa sewaktu-waktu hati kita ini bisa sangat jahat sekali. Makanya ada orang yang keluar dari penjara, sudah keluar penjara tapi masih berbuat jahat dan lebih jahat daripada yang sebelumnya. Jadi hati kita, hidup kita bisa makin hari makin lebih jahat. Kalau kita hidup di luar Tuhan, akan lebih semakin jahat. Saudara perhatikan, ya. Kalau ini menurut penelitian para dokter dikatakan begini, saudara. Ya, ketika setiap kali orang yang marah, itu akan menghasilkan hormon kortisol. Jadi hormon kortisol ini pada dasarnya baik, tapi kalau berlebihan itu akan menghasilkan penyakit. Jadi kalau misalnya saudara dapat kabar yang buruk, misalnya contoh ada kabar yang buruk atau kabar yang tidak baik, saudara, itu akan menghasilkan hormon kortisol. Jadi itu akan berpengaruh kepada pikiran, kepada hati kita. Bahkan kalau kita mendapatkan kabar yang baik, kalau kita senang, hati kita senang, akan menghasilkan hormon endorfin. Jadi itu hormon kesenangan yang akan membuat imun kita meningkat. Jadi hari-hari ini kalau kita disuruh jaga kesehatan, ya, firman Tuhan sudah katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya gembira, sukacita akan menaikkan sukacita kita. Amin. Kalau kita pikirkan tiap hari hutang, kita pikir memang kita banyak hutang, hutangnya belum selesai. Pusing kalau mikirin hutang. Amin. Kita mikirin persoalan pasti akan semakin memperburuk. Tapi kalau kita sukacita, senang, menghasilkan hormon yang baik, senang, itu akan menghasilkan hormon endorfin. Sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, senang, sukacita. Dan hampir 97%, ya, menurut seseorang dikatakan begini, hampir seorang pakar, saudara, 97% dari kekhawatiran manusia tidak pernah terjadi atau tidak seburuk yang kita pikirkan sebelumnya. Jadi kekhawatiran, jadi apa yang dipikirkan manusia, sesuatu yang buruk, hanya 97% dari kekhawatiran manusia tidak pernah terjadi. Bahkan tidak seburuk yang kita pikirkan. Aduh, nanti kalau sesuatu ini terjadi, gimana ya? Kadang-kadang, makanya firman Tuhan itu nggak pernah salah. Janganlah engkau khawatir. Amin. Yesus berkali-kali, jangan khawatir akan hidupmu. Kekhawatiran sehari cukuplah sehari. Jadi apa yang kita khawatirkan itu, hampir 97% itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Ubahlah setiap hati dan pikiran kita, berpikirlah bahwa hari esok Tuhan pasti akan ubah, akan jadi lebih baik. Amin. Kalau kita khawatir, kita pusing, aduh, ini saya banyak penyakit, banyak sakit, ini banyak pusing, ini segala macam. Dan itu nggak akan hanya sedikit saja yang terjadi. Tapi kita harus ubah setiap fear itu menjadi faith, menjadi iman. Kekhawatiran, ya, ketakutan itu menjadi iman kita kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan sampai kita khawatir akan satu hal. Jadi kekhawatiran itu hanya membuat penyakit dan bahkan tidak akan terjadi seperti itu. Hanya sedikit saja, berapa persen aja yang terjadi. Amin. Dan saya lanjut. Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi dari awalnya, dari zaman Adam dan Hawa, kemudian selanjutnya, dan saudara, ketika ini sebelum zaman Nabi Nuh, saudara, ini orang-orang di Babel, bagaimana di sana mereka satu bahasa. Sebelumnya mereka satu bahasa,
dan kemudian mereka mendirikan menara Babel, saudara, dan mereka menjadi sombong. Dan pada awalnya semata-mata kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat semata-mata, lalu menyesal Tuhan. Saudara, kata menyesal, saudara, jangan kita artikan kok Tuhan orang Kristen menyesal. Jadi di setiap Alkitab yang kita baca ini selalu memakai bahasa manusia. Ingat saudara ya, Tuhan gak bisa pakai bahasa sorga ngomong sama kita, karena Tuhan selalu berbicara dengan bahasa manusia agar kita mengerti. Nah, kata menyesal ini memakai kata nakam. Nakam ini berarti memberi penghiburan. Jadi ketika Tuhan lihat ciptaannya, dia memberikan penghiburan, lalu dia berbelas kasihan. Kenapa manusia berbuat jahat? Mereka kawin sana, kawin sini, berbuat zina pada zaman itu, dan semau-mau mereka. Jadi Tuhan itu berbelas kasihan. Lalu Tuhan itu bukan dia menyesal. Aduh, Tuhan tahu nggak manusia akan berbuat dosa? Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu segala sesuatu. Tapi Tuhan itu bukan jadikan manusia itu seperti robot. Manusia diberikan kehendak bebas. Kita mau berbuat baik atau mau berbuat jahat. Jadi Tuhan berbelas kasihan. Dia memberi penghiburan. Seperti dia menghela nafas. Kadang-kadang kita lihat orang yang mau berubah, orang jahat, kita tahu, aduh, kok nggak berubah dia? Kok nggak berbuat jahat? Kok dia terus berbuat jahat? Nah, iblis mau merebut hati kita dari Tuhan. Jangan sampai hati kita direbut oleh iblis. Beri hati kita kepada Tuhan. Amin. Iblis ini mau merebut hati kita supaya pandangan kita tidak lagi kepada Tuhan. Jadi pindahkanlah posisi hatimu kepada Tuhan. Amin. Jangan taruh hatimu di setiap masalahmu, tetapi pindahkanlah posisi hatimu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan akan buka setiap jalan yang tertutup. Amin. Saya lanjut. Ya, Markus 7, kata Yesus ayat 21-23, sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang.